Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Bapak Ibu Saudara terkasih, tiap minggu kedua di gereja ini selalu ada baptisan bayi. Dan saya itu ya kadang heran, kami para mosok tanya gini, kok ben minggu kedua ana baptisan bayi? Kayak ya apa to le donti anak ra tau ngerti ya tetep ana baptisan. Dan kalau kami baptis itu bocah lucu-lucu dan ana sing rupane mirip ibune, ana sing mirip bapakne, ana sing rambute lurus, ana sing kriwul-kriwul kaya Superman, ana sing putih, ana sing rada ireng. Nah, ini adalah warisan. Mereka lahir dari tengah keluarga, mendapat gen warisan dari orang tuanya, maka meniru orang tuanya. Nah, saat dibaptis, anak-anak ini disebut dilahirkan kembali dari air dan roh. Lahir kembali itu artinya apa? Dari air. Air adalah lambang kehidupan, roh menunjuk roh Allah sendiri. Maka lahir dari air dan roh artinya lahir menjadi anak Tuhan. Ia juga akan mendapat warisan semangat ilahi yang nanti akan menyerupai wajah pribadi Allah sendiri, yakni bersemangat sederhana, lemah lembut, rendah hati, suci dan pengampun. Nah, ini yang disebut
lahir kembali. Nah, inilah yang tadi tidak dipahami oleh Nikodemus. Ia membayangkan lahir kembali itu masuk dalam rahim orang tuanya, ya tidak begitu. Lahir kembali itu adalah lahir menjadi manusia baru dalam roh. Nah, dan Yesus menegaskan, jika kamu tidak mau lahir kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah dan tidak berada dalam kerajaan Allah. Nah, ini teks yang ditulis oleh Yohanes. Kenapa hal ini disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus di waktu Nikodemus datang pada malam hari? Kalau Yohanes nyebut malam, itu kata teknis teologis. Malam adalah gambaran Nikodemus yang masih dalam situasi dosa. Nanti terang beda. Nah, kenapa ini semua sampaikan? Karena Yesus prihatin bahwa Nikodemus sebenarnya kepingin simpatik mengikuti Yesus, menjadi manusia baru, tetapi dia tidak mau lahir kembali dalam air dan roh. Dan hal ini juga diperhatikan oleh Yesus. Ada sebagian orang yang telah mengikuti Yesus, telah dibaptis, tetapi pola hidupnya tetap lama, yakni mengandalkan semangat kedagingan, sedangkan kedagingan di dalamnya sering mengandung benih-benih dosa dan sulit membangun hidup baru dalam roh, yakni mengarahkan diri kepada yang baik, benar, dan suci. Maka dengan menegaskan, jika kamu tidak mau lahir kembali, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yesus berharap agar Nikodemus dan siapapun yang kepingin mengikuti Yesus mesti harus mau lahir kembali. Artinya apa? Meninggalkan pola hidup lama yang diwarnai semangat kedagingan dan mulai hidup baru dalam roh, mau dibimbing oleh Tuhan ke arah hidup yang baik, benar, dan suci. Supaya apa? Supaya memiliki sikap iman yang mantap. Lalu contohnya seperti apa? Orang yang telah lahir menjadi manusia baru sehingga memiliki sikap iman yang mantap. Misalnya seperti yang dialami oleh para rasul, terlebih Petrus dan Yohanes, seperti kita dengar dalam bacaan pertama. Mereka adalah orang-orang yang baru saja ditangkap dan diadili dalam persidangan. Yang hebat adalah orang-orang ini dulu orang-orang biasa. Bahkan ketika Yesus ditangkap, disalib, mereka mengingkari dan tidak mengakui. Dan ketika Yesus telah terbunuh, mereka juga takut. Namun setelah mereka lahir kembali menjadi manusia baru, hidup dalam bimbingan roh, mereka betul-betul dikuasai hidupnya oleh Roh Yesus yang telah bangkit, mengalami yang disebut proses transformasi hidup rohani. Ia tampil menjadi Petrus Yohanes yang baru, yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Yesus sendiri. Dampaknya apa? Ia berani bersaksi di persidangan dan pengadilan tidak berdaya menanggapi kesaksian iman Petrus Yohanes. Dan mereka ini mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kenapa? Karena roh Tuhan senantiasa menyertai dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua juga telah dibaptis. Mestinya kita juga menjadi manusia baru. Artinya apa? Kita mestinya tiap hari sudah mulai mengarah hidup dalam roh. Tanda-tandanya apa? Hidup dalam roh itu awaidem benesok rajin ke gereja. Ini roh yang menggerakkan. Tetapi terkadang juga ada orang Katolik yang telah lama dibaptis tetapi masih kental hidup dalam semangat kedagingan. Sing dikandake, sing dilakoni ki omong perkara donya yang menimbulkan kenikmatan. Kalau mau mengikuti roh yang rada abot rekoso, itu lalu berat. Nah, ini yang dipersoalkan Yesus tadi. Maka
dengan hidup dalam bimbingan Roh Tuhan, entah rajin berdoa, ekaristi, baca firman, dan menghayati semangat hidup Kristus Yesus sendiri, semoga pelan-pelan kita semakin menjadi orang-orang yang saleh, yang suci, yang akan bisa mengalami, merasakan tata kerajaan Allah. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.